Menolak penertiban bangunan tempat tinggal di Jalan Inspeksi Kalimalang, Jakarta Timur, warga melakukan perlawanan. Meski sempat ricuh, ratusan bangunan liar ditertibkan menggunakan alat berat. Penertiban ratusan bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diwarnai aksi saling dorong dan nyaris ricuh antara warga setempat dan petugas Satpol PP. Selain berada di tepi jalan, bangunan liar tersebut juga dijadikan tempat mangkalnya wanita penghibur malam yang dijadikan tempat praktek prostitusi. Penertiban bangunan liar tersebut dihadiri oleh 500 personil dari berbagai instansi. Sedikitnya 170 bangunan liar yang ditertibkan petugas dengan menggunakan alat berat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi saat sidang paripurna DPRD ND bersama Bupati ND. Hujan interupsi dan gebrakan meja mewarnai sidang paripurna. Sidang paripurna hak interpelasi DPRD ND diwarnai dengan kericuhan. Salah satu anggota DPRD emosi lantaran Bupati ND tidak menjawab pertanyaan sesuai substansi. Situasi rapat yang semakin tak kondusif membuat Bupati dan jajarannya meninggalkan ruangan. Hal itu semakin membuat anggota DPRD marah kepada Bupati ND. Fraksi PKB mengajukan pertanyaan yang menyentuh pada substansi masalah yang sedang diangkat itu, sedang disorot lewat forum hak angket. Kemudian seharusnya kan Bupati, pemerintah sudah ada Bupati tinggal menjawab setiap pertanyaan diajukan oleh. Meski sempat diwarnai kericuhan, namun sidang tetap dilanjutkan dan rencananya DPRD ND akan mengajukan hak angket kepada Bupati. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Puluhan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara membakar rumah milik bandar sabu. Polisi menangkap 5 terduga pelaku bandar narkoba. Dengan menggunakan mobil bak terbuka, emak-emak di Mandailing Natal, Sumatera Utara mendatangi satu persatu rumah dan lapak milik para bandar sabu. Tidak berhasil menangkap pelaku, para emak-emak ini lantas mengamuk melempari rumah pelaku narkoba. Tidak hanya melempar batu, para mama masuk ke dalam rumah menghancurkan barang-barang milik pelaku. Tak puas sampai di situ, mama membakar sejumlah rumah dan lapak milik para bandar dan pengedar sabu. Sementara itu, pihak kepolisian telah menangkap 5 terduga pelaku dari tempat persembunyiannya. Telah memerintahkan juga KBU Narkoba bersama tim bergabung dengan Polsek dalam rangka mengamankan 5 yang diduga sebagai pengedar narkoba ke Polsek Muara Batang Gadis, yang mana saat ini sedang didalami permasalahannya. Polisi mengimbau warga tak main hakim sendiri saat menemukan aksi mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungannya. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Seorang bandar sabu yang sudah beberapa kali digerebek berhasil ditangkap tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pariaman, Sumatera Barat di sebuah hotel. Dari 2 tersangka, polisi mengamankan 7 gram sabu. Seorang bandar narkoba jenis sabu, Andriko alias Riko, ditangkap tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pariaman, Sumatera Barat. Tersangka ditangkap di salah satu hotel di kota Pariaman. Untuk mengelabui polisi, barang bukti disimpan dalam dompet perhiasan di luar hotel. Penangkapan Riko merupakan hasil pengembangan dari tersangka Fadli yang sebelumnya sudah ditangkap di rumahnya di daerah Limau Puruk, Padang, Pariaman. Dari hasil penangkapan kedua tersangka didapatkan barang bukti sekitar 7 gram sabu, 2 unit HP, 1 unit timbangan digital, alat hisap sabu, dan uang ratusan ribu rupiah. Berupa dompet perhiasan yang di dalamnya berisi ada 1 paket sedang
sabu, kemudian ada 6 paket kecil yang siap edar. Kedua tersangka kini ditahan di Mapolres Pariaman dikenakan pasal 112 Junto 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Antisipasi peredaran narkoba jelang akhir tahun, tim gabungan menggelar razia narkoba di tempat hiburan malam. Belasan wanita malam pemandu lagu diminta menjalani tes urin. Inilah aksi razia narkoba di sejumlah tempat hiburan malam di kawasan pinggiran kota Sidoarjo. Puluhan petugas gabungan dari Polresta Sidoarjo, Kodim 0816 Sidoarjo, dan Badan Narkotika Nasional Sidoarjo langsung merangsek masuk ke dalam sejumlah ruangan yang ada di dalam area tempat hiburan malam. Tidak hanya pengunjung, belasan wanita malam yang berprofesi sebagai pemandu lagu juga tidak luput dari sasaran razia. Belasan wanita pemandu lagu ini juga diwajibkan untuk melakukan tes urin di lokasi razia untuk memastikan apakah mereka menggunakan narkoba atau tidak dalam melakukan aktivitas di tempat hiburan malam. Kita melaksanakan kegiatan razia gabungan menyasar kepada tempat-tempat hiburan maupun tempat-tempat berkumpulnya orang-orang yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkotika. Tindak lanjut kegiatan tersebut tentunya kita akan mendalami hasil yang kita laksanakan dan kita akan lakukan razia-razia gabungan kembali secara berkala untuk sasaran-sasaran yang lainnya di wilayah hukum Polresta Sidoarjo. Meski dalam tes urin yang dilakukan dalam razia itu tidak ditemukan yang positif narkoba, namun sejumlah wanita pemandu lagu ini tetap didata oleh petugas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, ironis dua pria seorang oknum guru PNS dan mantan muridnya yang diduga pasangan sesama jenis terciduk mesum di toilet masjid Kota Padang, Sumatera Barat. Salah satu pelaku oknum guru PNS ditangkap masih berpakaian dinas. Seorang pengendara motor merekam dirinya sendiri saat menjadi korban pemukulan oleh dua jukir liar di kawasan Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski telah berusaha menghindar, namun kedua pelaku kembali melepaskan bogem mentah ke wajah dan kepala korban. Akibatnya korban mengalami luka lebam di bagian wajah. Aparat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang langsung bergerak cepat mencari pelaku. Kedua pelaku berhasil ditangkap saat tengah asik nongkrong di sekitar lokasi. Dari hasil pemeriksaan petugas, kedua pelaku merupakan jukir liar yang biasa parkir di kawasan tersebut. Aksi pengeroyokan bermula korban yang mengendarai sepeda motor penuh muatan membunyikan klakson beberapa kali karena terganggu dengan kemacetan yang terjadi. Pelakunya ada dua orang yang bekerja sebagai tukang parkir, lalu korbannya adalah pengendara motor yang sedang melintasi jalan tersebut. Diduga adanya cekcok karena dua orang tersebut menyebabkan sedikit kemacetan sehingga korban mengklakson. Oleh karena itu pelaku tidak terima, kemudian melakukan pemukulan. Kemudian korban sempat memisahkan diri karena dilerai warga, tapi pelaku tetap mengejar. Akhirnya korban juga tetap melanjutkan berkendara. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman penjara di atas 2 tahun. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dua pasangan sesama jenis terciduk di toilet Masjid Syarif Cindikia, Bungkus Teluk Kabung Kira, Kota Padang. Dua personel polisi dari Polsek Bungus bersama warga mendobrak pintu toilet masjid. Salah satunya tanpa mengenakan baju. Kedua pelaku diamankan ke Mapolsek Bungus untuk dimintai keterangan dan digelandang ke Mako Satpol PP untuk proses lebih lanjut.
Salah satu pelaku merupakan aparatur sipil negara berprofesi sebagai guru. Oknum guru ini berusia 51 tahun di salah satu SMA negeri di Padang. Sementara teman prianya berusia 18 tahun yang merupakan mantan anak didiknya. Pihak Satpol PP mempertemukan kedua belah pihak keluarga untuk melakukan mediasi. Jika salah satu keluarga tidak senang dengan peristiwa ini, bisa menempuh jalur hukum di kepolisian. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.